Kalau semua agama benar, ya tentu nggak perlu ada yang diajak masuk Islam. Tentu nggak perlu ada yang kita dakwahi. Tidak perlu diutus para nabi dan rasul. Nah, ini semua diutusnya para nabi dan rasul menunjukkan bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, senantiasa kita mengingatkan agar kita selalu menghadirkan niat ikhlas sesuai dengan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan apa yang ia niatkan. Artinya amal ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah tanpa dilandasi dengan niat ikhlas karenanya. Yaitu ketika kita melakukan amal ibadah, niat kita semata-mata hanya ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan lalu kita menyebutkan perkataan Al-Imam Abu Hanifah bin Nu'man radhiyallahu anhu tentang sifat al-af'al. Ya, at-takhliq, at-tarziq, al-insya, al-ibda'. Ini kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu. Setelah menyebutkan tentang sifatul zatiyah, kemudian sifatul af'al, beliau mengatakan, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-muallif pengarang kitab ini yaitu al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, wa sifatuhu fil azali ghairu muhdatsatin wala makhluqatin. Sifat-sifat Allah Ta'ala, wa sifatuhu, semua sifat-sifat Allah, fil azali ghairu muhdatsah. Semua sifat-sifat Allah itu azali. Azali artinya ada tanpa awal mula. Karena zat Allah ada tanpa awal mula, maka semua sifatnya juga seperti itu. Ada tanpa awal mula. Ghairu muhdatsatin, bukan sesuatu yang baharu. Tadinya tidak bersifat dengan sifat itu, kemudian setelahnya menjadi bersifat dengan sifat tersebut. Namanya baharu yang begitu. Seperti kita dulu tidak bisa berbicara, kemudian bisa berbicara. Dulu tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan. Ini sifat yang mendatang. Dulu kita tidak bisa membaca, kemudian bisa membaca. Dulu nggak bisa baca Al-Quran, sekarang bisa baca Al-Quran. Ini sifat yang mendatang, namanya muhdatsah, baharu istilahnya. Tadinya tidak ada, kemudian ada. Nah, sifat Allah Ta'ala semuanya tidak ada yang seperti itu. Semuanya azali, tidak ada yang muhdatsah, tidak ada yang baharu, semuanya azali. Wala makhluqah, dan tidak ada yang makhluk. Artinya sifat Allah itu tidak ada yang membuatnya. Kalau kita bisa untuk berjalan, kita bisa berdiri, kita bisa berlari. Ya, ini karena ada yang menciptakan sifat itu berada pada kita. Sifatnya makhlukah namanya, diciptakan. Tadinya tidak ada, kemudian ada. Adapun sifat Allah Ta'ala tidak demikian.
tidak baharu, tidak diciptakan. Kenapa? Karena Allah pencipta. Kalau zatnya diciptakan atau sifatnya diciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Dia makhluk. Makhluk seperti kita makhluk. Makhluk bukan Tuhan. Tuhan itu khaliq, pencipta, bukan yang diciptakan. Yang diciptakan namanya makhluk. Jadi sifat Allah Ta'ala semuanya itu azali. Azali artinya bukan baharu, bukan pula makhluk. Kemudian setelah mengatakan itu, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan, faman qala, orang yang mengatakan, tadi kan penjelasannya sudah didahulukan penjelasannya kan, sudah dijelaskan bahwa semua sifat Allah itu azali. Apa tadi arti azali, Pak? Ada tanpa awal mula. Bukan baharu, bukan pula makhluk. Ini sudah kita pahami dan ini semua keyakinan kita. Faman qala, orang yang mengatakan innaha makhluqatun, bahwa sifat-sifat Allah itu makhluk. Ya, tadi kan sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah itu azali. Nah, barang siapa yang mengatakan sifat Allah itu makhluk, au muhdasatun, atau mengatakan sifat Allah itu baharu. Tadi kita katakan sifat Allah tidak baharu. Orang yang mengatakan sifat Allah makhluk atau baharu, au waqafah, atau dia waqaf. Waqaf itu artinya tidak mengatakan sifat Allah makhluk, tidak juga mengatakan sifat Allah itu azali. Tidak mengatakan A, tidak mengatakan B. Apa ini istilahnya, Pak? Hah? Iya, diam, maksudnya diam, tidak mengatakan. Diam bukan artinya tidak berkata-kata. Dia punya pendapat. Pendapatnya apa? Saya mengatakan sifat Allah itu bukan azali, bukan pula makhluk. Tidak azali, tapi juga tidak makhluk. Tidak ini, tidak itu. Tidak berpihak kemari, tidak berpihak ke sana. Tidak mengatakan A, tidak mengatakan B. Pilihannya cuma dua kan? Kalau tidak azali, makhluk. Kalau bukan makhluk berarti azali. Tetapi dia tidak milih dua-duanya. Tidak milih azali, tidak juga milih makhluk. Nah, golput kalau ini, Pak, ya. Pemilu ya. Nggak ada pilihan. Nah, nggak milih ini, nggak milih itu. Namanya waqaf. Ya, diam, tetapi diam bukan artinya, terkadang ada orang diam tetapi punya pilihan. Cuman nggak mau menyebutkan pilihannya, kan gitu. Nah, ini dia memang tidak memilih ini, tidak memilih itu. Au syakka, atau meragukannya. Ragu bahwa sifat Allah itu azali. Ya, sifat Allah itu azali atau bukan ya? Dia meragukannya. Nah, jadi kita katakan tadi, Imam Abu Hanifah mengatakan faman qala, orang yang mengatakan innaha makhluqatun. Orang yang mengatakan bahwa sifat Allah itu makhluk, ini pertama. Au muhdasatun, atau orang mengatakan sifat Allah itu baharu. Kemudian au waqafa, atau orang yang mengatakan bahwa sifat Allah itu tidak azali, tidak juga baharu. Tidak azali, tidak makhluk. Au syakka, yang keempat, orang yang meragukan keazalian sifat Allah. Sifat Allah itu benar-benar azali tidak ya? Meragukan dia. Nah, 4 tipe orang yang semacam ini, Imam Abu Hanifah mengatakan fahuwa kafirun billah. Maka dia itu telah kafir terhadap Allah. Kafir itu muslim atau bukan, Pak? Berarti dia telah keluar dari Islam. Kalau dia tadinya muslim, kemudian berkeyakinan bahwa sifat Allah itu makhluk,
berarti dia telah kafir, keluar dari Islam, murtad. Atau meyakini bahwa sifat Allah itu baharu, berarti dia telah keluar dari Islam. Atau dia tidak mengatakan sifat Allah itu azali, juga tidak mengatakan sifat Allah itu makhluk atau baharu, ini juga dianggap kafir, keluar dari Islam. Au syakka, atau meragukan, ragu dia sifat Allah itu azali atau tidak ya. Meragukannya, Imam Abu Hanifah menghukumi 4 jenis orang ini dengan hukum kafir. Kafirun billah. Ini artinya meragukan tentang sifat-sifat Allah. Ini dianggap keluar dari Islam. Keyakinan ini dianggap keyakinan kufur. Keyakinan kufur. Nah, di sini ketika kita melihat seorang imam besar, seorang imam mujtahid. Ini Imam Abu Hanifah, imam mujtahid. Mazhabnya, hasil ijtihadnya itu, ya, hasil ijtihadnya diajarkan kepada murid-muridnya mengumpulkan hasil ijtihadnya, mengajarkannya kepada generasi setelahnya. Nah, orang-orang yang mengikuti hasil ijtihadnya Imam Abu Hanifah disebut bermazhab Hanafi. Itu namanya mazhab. Mazhab itu adalah kumpulan dari hasil ijtihad seorang ulama mujtahid. Begitu juga Imam Malik berijtihad, Imam Asy-Syafi'i berijtihad, Imam Ahmad bin Hanbal berijtihad. Nah, hasil ijtihadnya itu diajarkannya kepada muridnya mengumpulkan hasil-hasil ijtihad tersebut. Kemudian diajarkan kepada generasi setelahnya sampai kepada kita sekarang ini. Sampai ilmunya dengan sanad yang bersambung sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, kita yang mempelajarinya disebut mempelajari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Malik, bermazhab Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah berarti mazhab Hanafi. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa orang yang seperti ini keyakinannya kafir, keluar dari Islam. Nah, kita ketika kita menemukan hal yang semacam itu, ya kita mengutip. Tugas kita hanya mengutip. Kita nggak bisa berijtihad. Kita nggak bisa berfatwa. Tugas kita apa? Tugas kita hanya menyampaikan hasil fatwa, hasil ijtihad para ulama. Para ulama mengatakan ini hukumnya kafir, ya kita katakan hukumnya kafir. Sampai kepada kita bahwa ini hukumnya haram, kita katakan itu hukumnya haram. Sampai kepada kita bahwa ini hukumnya halal, kita katakan itu halal. Sampai kepada kita bahwa ini iman, kita katakan ini adalah iman. Ini kufur, kita katakan ini adalah kufur. Nah, anehnya orang sekarang mengatakan bahwa nggak boleh kita mengkafirkan. Tidak boleh mengkafirkan tidak berarti secara mutlak. Secara mutlak mengkafirkan orang memang tidak boleh. Ya, tetapi menghukumi kafir orang yang memang benar-benar kafir ini bukan merupakan kesalahan. Ya, bukan kesalahan. Orang kafir ya kita katakan kafir. Tidak boleh orang kafir dikatakan muslim. Orang yang telah jatuh dalam kekufuran, seorang muslim melakukan atau meyakini keyakinan kufur, dia dianggap keluar dari Islam. Kita katakan dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena perkataannya. Kenapa? Karena perbuatannya. Kenapa dia keluar dari Islam? Karena keyakinannya. Nah, ini bagaimana kita tahu ini keyakinan kufur, ini perkataan kufur, ini perbuatan kufur? Dari para ulama. Dalam kitab-kitab mereka sudah sebutkan. Tinggal kita saja mengkajinya. Dan kita mengutipnya. Bukan dari hasil pikiran kita, tidak. Kalau kita menghukumi kafir orang sesuai hawa nafsu kita, nah ini tidak boleh. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, ya, orang yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir faqad ba'a li ahadihima.
Orang yang mengatakan kepada saudaranya yang muslim, wahai kafir, maka kekufuran itu akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang dipanggil itu benar-benar kafir, berarti ya sudah benar perkataannya. Tapi kalau yang dipanggilnya bukan kafir, berarti dia yang memanggil itu jatuh dalam kekufuran. Ini kenapa hal itu terjadi? Karena dia mengkafirkan orang sesuai dengan hawa nafsunya, bukan dengan ketentuan agama. Kalau orang dalam ketentuan agama dinyatakan keluar dari Islam, ya kita katakan keluar dari Islam. Ada orang mengatakan ketika kita mengatakan oh ini kafir, ini keluar dari Islam. Kenapa? Karena keyakinannya tidak sesuai dengan syariat, maka dia dihukumi keluar dari Islam. Nggak boleh katanya. Seperti surga dan neraka itu punya kita saja. Kafir mengkafirkan itu adalah hak mutlaknya Allah. Ini kalau seperti itu, untuk apa para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka? Ini apa makna dari perkataan Imam Abu Hanifah yang mengatakan orang yang meyakini sifat-sifat Allah itu makhluk maka dia kafir? Apa maknanya? Untuk apa kita pelajari? Kita mempelajarinya supaya kita dapat menghindarinya. Kita mempelajarinya supaya kita bisa membedakan, oh ini perkataan kufur. Jika ada orang yang mengatakan itu, kita nasihati, kita katakan ini kufur. Kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kamu telah mengatakan kata-kata yang mengeluarkanmu dari keislaman. Seperti ini. Bukan kemudian orang yang terjatuh dalam kekufuran kemudian dikatakan oh kamu tidak kafir, ya, yang penting niatnya bagus, ya, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, ya. Niat jika berbeda dengan ucapan, ya itu niat juga tidak berlaku. Niat jika berbeda dengan perbuatan, niat juga tidak berlaku. Mencuri niatnya baik, berpahala nggak Pak? Berpahalakah orang mencuri dengan niat baik? Mencuri untuk menafkahi keluarganya? Tetap dihukumi dosa. Jadi niat saja tidak cukup. Niat itu akan berfaedah, akan bermanfaat jika sesuai dengan perbuatan. Perbuatan baik dengan niat baik berpahala. Perbuatan baik dengan niat tidak baik tidak berpahala. Perbuatan buruk dengan niat baik juga tidak berpahala. Tetap dia akan berdosa. Niatnya baik, ingin mensucikan pakaiannya, tetapi dengan air yang bernajis. Bisa nggak? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi niat tidak cukup. Niat saja tidak cukup. Orang sekarang kan enggak, Pak. Orang sekarang ini, ya ini di media sosial begitu. Setiap orang berfatwa dengan ilmunya. Orang yang jelas-jelas salah dikatakan enggak salah itu. Ya kalau kita melihat orang salah ya kita katakan salah. Namun apa yang harus kita lakukan? Bukan dibully. Ketika kita melihat saudara kita salah, kita nasihati dengan penuh hikmah. Kita katakan kamu telah melakukan perbuatan salah. Sadarkah kamu melakukannya? Iya. Nah, kalau begitu sekarang kamu bertaubat. Kalau kesalahannya itu sampai pada mengeluarkan dari keislaman, ya kita jelaskan kesalahanmu ini mengeluarkanmu dari keislaman. Jadi sekarang kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Ini jika kita memang cinta kepada saudara kita seperti itu. Bahwa kita ini adalah sesama muslim ini kan bersaudara. Jika walaupun bukan sedarah, tetapi kita semua saudara seagama. Jika ada saudara kita melakukan kesalahan, jangan kemudian kita tepuk tangan. Ketika dia melakukan kesalahan, kemudian kita tepuk tangan, ya ini dia akan bersemangat untuk melakukan kesalahan tersebut. Ketika saudara kita jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, jatuh dalam kekufuran, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita ingatkan. Tidak kemudian kita katakan, oh kamu nggak apa-apa, kamu nggak berdosa. Ya, dosa itu adalah hak Allah.
Ya, kamu tidak kufur, tidak keluar dari Islam. Ya, kufur, iman itu adalah hak Allah. Ya, udah biarin saja apa kata orang. Ini apa yang akan terjadi? Dia akan terus berada dalam kekufuran. Dia akan terus berada dalam kekufuran. Rugi nggak dia, Pak? Harusnya bagaimana? Harusnya ada orang yang datang kepadanya mengatakan kamu telah jatuh dalam kekufuran. Maka saat ini kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk ke dalam agama Islam. Seperti itu. Jadi perkara kafir, tidak kafir, ya ini memang perkara sensitif. Ya, tidak boleh kita mengkafirkan orang. Tetapi juga tidak boleh kita diam kalau kita tahu orang keluar dari Islam, kemudian kita diam saja atau kita mengatakan itu tidak keluar. Yang merugi siapa? Kan begitu. Dia akan terus berada dalam kekufuran sepanjang hidupnya karena tidak ada orang yang memberitahunya. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya ya, ini pentingnya kita belajar ini supaya kita bisa membedakan mana iman, mana kekufuran. Dengan mempelajari ilmu agama kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau semua yang dilakukan oleh orang itu benar, ngapain kita belajar? Ya, ngapain kita belajar? Sudah tinggi-tinggi orang status pendidikannya, tetapi masih saja mengatakan semua agama itu benar. Untuk apa kita mempelajari ini semua? Innad dina 'indallahil Islam. Itu ayat mau dikemanakan? Kalau semua agama benar, tidak ada kata-kata qul ya ayyuhal kafirun. Tidak ada kata-kata kafir dalam Al-Quran. Kalau semua agama benar. Kalau semua agama benar, untuk apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum kafir Quraisy untuk masuk ke dalam agama Islam sampai nyawanya terancam? Berapa kali Rasulullah diancam dengan pembunuhan? Berapa banyak Rasulullah mendapatkan siksaan, mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian? Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke sebuah daerah mengajak orang tersebut untuk masuk ke dalam agama Islam, dilempari dengan batu, pipinya sampai pecah. Ini untuk apa? Kalau semua agama benar, kalau semua agama benar, ya tentu nggak perlu ada yang diajak masuk Islam. Tentu nggak perlu ada yang kita dakwahi. Tidak perlu diutus para nabi dan rasul. Nah, ini semua diutusnya para nabi dan rasul menunjukkan bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Nah, namun sekarang ini kan pemikiran-pemikiran tersebut dibuat rancu oleh mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang pemikirannya liberal, menganggap semuanya benar, menganggap semuanya yang dilakukan dalam agama itu, ya, itu tidak boleh kita katakan salah ataupun tidak boleh kita katakan benar katanya. Nah, ini untuk apa kita belajar? Kalau kita tidak kemudian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Untuk apa kita belajar tata cara sholat? Kalau kemudian kita tidak bisa membedakan mana sholat yang sah, mana sholat yang tidak sah. Kan gitu, Pak. Sholat yang sah itu bagaimana, Pak? Sholat yang memenuhi syarat dan rukunnya, juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Jika orang melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat saat dia sholat, maka sholatnya dianggap sah. Kan begitu? Jika orang melakukan sholat tidak sesuai dengan ketentuannya, maka kita nyatakan sholatnya tidak sah. Seperti itu juga dalam keimanan. Orang yang keimanannya sesuai dengan ketentuan, maka dianggap sah imannya. Orang yang melanggar dasar-dasar keimanan, maka kita katakan imannya menjadi rusak, batal imannya. Dasar keimanan itu apa? 2 kalimat syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meyakini ketuhanan Allah dan meyakini kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kemudian ada orang yang meyakini keyakinannya bertentangan dengan dua kalimat syahadat, dua-duanya atau salah satunya, syahadat pertama misalnya atau syahadat kedua, dikatakan beriman tidak? Orang-orang Yahudi mereka mengatakan la ilaha illallah. Tapi apakah dikatakan mereka beriman? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan la ilaha illallah tetapi mereka tidak mau mengatakan Muhammadur Rasulullah. Apakah mereka dianggap beriman? Tidak. Orang yang mengatakan Muhammadur Rasulullah tetapi dia meyakini bahwa Allah Ta'ala itu sama seperti makhluknya, ini dikatakan beriman tidak? Tidak. Orang yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala itu sama seperti sifat makhluk, sifatnya itu baharu, sifatnya tidak azali, sifatnya itu makhluk, dikatakan beriman tidak? Tidak dikatakan beriman. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syahadat pertama, meyakini ketuhanan Allah Ta'ala, meyakini ketuhanan Allah dalam semua aspeknya, dari segi zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Nah ini makanya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang mengatakan sifat Allah itu makhluk, atau sifat Allah itu baharu, atau tidak mengatakan azali atau baharu, atau meragukan keazalian sifat Allah Ta'ala, maka dia dianggap kafirun billah, dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang lagi sekarang mengatakan bahwa kalau orang mengatakan sifat Allah itu baharu, ini kafir tidak orang seperti ini? Jawabannya ya jawaban diplomatik, jawaban orang-orang pejabat. Jawabannya gini Pak, perkataannya itu kafir, perkataannya kufur, tapi orangnya nggak kafir. Perkataannya salah tapi orangnya nggak salah. Nah ini gimana ini? Terus yang mengatakan kata-kata itu siapa? Katanya orang yang mengatakan sifat Allah itu baharu, ya, orangnya tidak kafir, tapi perkataannya yang kufur. Perkataannya kufur, orangnya enggak. Emang kata-kata bisa kafir, Pak? Yang kafir itu kata-katanya atau orangnya? Orangnya kan gitu kan. Katanya kata-katanya salah, tapi orangnya enggak salah. Ini gimana ini? Kalau nanti ya orang yang seperti ini kita katakan kepadanya, kalau nanti ada orang yang melakukan perbuatan keji, berbuat zina misalnya dengan anak Anda, maka orang itu tidak salah, perbuatannya lah yang salah. Orangnya bukan berbuat zina, tapi perbuatannya lah itu yang zina. Kalau ada pencuri dan masuk ke rumahmu, ya, maka orangnya itu tidak salah. Orangnya bukan pencuri, perbuatannya lah yang pencuri. Ini yang seperti itu. Apa diterima itu, Pak? Nggak diterima. Tapi anehnya orang sekarang begitu. Ya, pernah mendengar orang begini, Pak? Begitu kata-katanya. Ini perkataannya kufur, tapi orangnya nggak kufur. Ini sama saja dengan mengatakan seorang pencuri, itu pelakunya itu bukan pencuri, perbuatannya saja yang pencuri. Perbuatannya mencuri, tapi pelakunya enggak. Pelakunya tidak dikatakan pencuri. Nah ini kan sama bandingannya seperti itu. Kalau itu tidak kita terima, maka juga tentunya perkataan mereka itu tidak bisa diterima. Perkataannya kufur, orangnya enggak kufur. Nah ini enggak bisa diterima itu. Nah, orang-orang sekarang begitu, Pak. Ingin, ya, mereka ingin
mengaburkan apa yang telah disebutkan oleh para ulama. Para ulama kalau kita baca kitab mereka, mereka tegas. Ini kafir begitu. Ya. Ini haram, ini haram. Jelas dalam kitab mereka. Cuman orang-orang sekarang ingin membuat pernyataan para ulama itu menjadi semacam dikaburkan, tidak jelas. Padahal kata-katanya sudah jelas. Fahuwa kafirun billah, ini kata-katanya kan jelas sekali. Ini sudah kafir. Tetapi orang sekarang kemudian mengatakan, oh ini perkataannya saja yang kafir, orangnya tidak. Nah, jadi kita nggak boleh kalau ada kita mendengar orang mengatakan bahwa sifat Allah itu makhluk, ya tidak boleh kita kafirkan dia katanya. Kenapa? Ya, bukankah itu perkataan kufur? Perkataannya kufur, tapi orangnya tidak boleh kita kafirkan. Nah, ini orang sekarang ingin membuat pernyataan para ulama itu ya dimaknai tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para ulama. Baik, ada yang ditanyakan ini, Pak? Silakan. Nah, iya, seperti itu. Nah, kita bukan artinya ketika kita menganggap mereka kafir, orang non-muslim itu ya kafir. Tetapi bukan artinya kita kalau ketika kita bertemu dengan mereka kita panggil kafir, hei kafir. Kan bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya ya mereka itu secara hukum agama mereka bukan muslim. Bukan muslim namanya dalam agama kita apa namanya? Kafir, ya sudah. Bukan artinya kita memanggil mereka dengan sebutan kafir. Kafir mau kemana? Kan enggak, ya. Cuman secara hukum kita anggapan kita kepada mereka karena mereka bukan muslim, namanya apa? Kafir, ya sudah. Orang yang beriman namanya muslim. Ya itu nama orang yang beriman. Nama orang yang tidak beriman kafir. Bukan artinya kita panggil-panggil mereka kafir. Nah, tapi kan mereka menggambarkannya kan begitu, Pak. Nah, mereka menggambarkannya begitu. Jadinya orang-orang kemudian, oh iya, benar-benar. Nah, jadi kan orang yang tidak kemudian memahami agama, ya ikut-ikut mengiyakan. Padahal tidak seperti yang mereka gambarkan. Nah, baik, ini ya silakan, Pak. Ya, jadi memang dalam agama kita ada perintah bagi kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun amar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus dilaksanakan, wajib hukumnya dilaksanakan sesuai dengan hikmah. Ya, hikmah itu bisa dilihat sesuai kondisi dan keadaan. Kita diwajibkan untuk berdakwah itu ketika melihat kemungkaran dicegah dengan tangan pertama kan gitu, Pak. Kemudian ucapan, kemudian dengan mengingkarinya di dalam hati. Nah, tetapi terkadang ketika kita mampu melakukan dengan tangan, jika kita melakukan maka kemungkaran akan lebih bertambah banyak, akan lebih parah, akan mengakibatkan bahaya yang lebih besar misalnya itu terjadi. Maka saat itu tidak diperbolehkan kita mengingkarinya dengan tangan. Jadi dakwah itu bil hikmah wa mau'izatin hasanah, kan itu kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa gimana? Iya, wa mau'izatil hasanah. Perintahnya untuk kita berdakwah tetapi tetap dengan hikmah dan memberikan penjelasan hasanah, mau'izah hasanah, memberikan penjelasan yang baik. Jadi sesuai dengan keadaan. Kalau dia mengatakan kita harusnya mengingatkan mereka, ya tidak ada salahnya juga kita mengingatkan mereka. Ya, tetapi jika kemudian kita ingin mengingatkan mereka, dikhawatirkan akan terjadi nah ini yang dikhawatirkan seperti itu, ya tidak kita lakukan. Bukan artinya kita tidak mengajak mereka, ya kita ajak mereka jika memang bisa kita mengajaknya.
Tetapi jika kemudian kita lihat ketika kita mengajak mereka kemudian akan terjadi kemungkaran misalnya, akan terjadi mudarat, bahaya, maka tidak kita lakukan. Nah, seperti itu, Pak. Kemudian saat ini mengingatkan kita sudah berada di tanggal berapa ini, Pak? Muharram. Hah? Sudah masuk tanggal 8 ini, Pak. Tadi 7. Tanggal 1 kan hari Sabtu kemarin kan? Nah, jadi sekarang sudah masuk 8 ini. Maghrib tadi masuk 8. Tadi siang 7. Jadi sudah sebentar lagi kita berada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sunnah melakukan ibadah puasa. Puasanya disebut namanya puasa Asyura. Berarti Asyura jatuh hari Senin. Ya, sekarang ya besok ini sekarang sudah 8. Jadi besok siang itu 8. Dimulai dari sekarang 8-nya. Ya, berarti Ahad 9. Senin baru 10. Puasa namanya puasa Asyura. Rasulullah ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi pada hari Asyura mereka puasa. Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian berpuasa?" Mereka mengatakan, "Hadza yaumun najjallahu Musa min Fir'aun." Ini adalah hari di mana Allah taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa syukran lillah, karena mereka bersyukur kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa." Kamilah yang lebih layak kepada Nabi Musa. Kamilah yang lebih berhak untuk bersyukur daripada kalian. Nah, kemudian Rasulullah puasa dan memerintahkan para sahabat untuk puasa. Nah, ini artinya kan ketemunya ini pagi-pagi begitu. Nah, boleh kalau puasa sunnah, boleh berniat puasa di pagi hari. Kalau puasa sunnah. Puasa sunnah itu niatnya boleh walaupun setelah subuh sampai batasnya nanti zuhur. Masuk waktu zuhur sudah nggak bisa lagi. Tetapi syaratnya belum makan dan minum. Jadi kalau habis subuh kan, kalau habis subuh sudah makan, minum, udah sarapan, udah ngopi, ya. Kemudian ada orang yang nanya, kamu nggak puasa? Oh iya, lupa saya. Sekarang saya niat puasa, nggak bisa. Tapi kalau sebelumnya dia nggak makan dan minum, setelah waktu subuh masuk, ya, dia nggak ada makan, nggak ada minum. Kemudian jam 7 pagi misalnya ada orang mengingatkan, kamu puasa nggak? Oh iya, saya lupa niat puasa. Nah, saat itu juga dia bisa niat untuk puasa. Tapi tadinya belum ada makan, belum ada minum sama sekali. Nah, ini kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak bisa. Puasa wajib niatnya harus di malam hari sampai waktu subuh tiba. Itu kalau puasa wajib. Rasulullah juga mengatakan, kalau seandainya aku mendapati Muharram pada tahun depan, la asumannat tasi'ah, maka aku akan berpuasa di hari ke-9-nya. Jadi tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa. Tanggal 9 puasa namanya puasa apa, Pak? Puasa Tasu'a. Ya. Kalau tanggal 10 namanya puasa Asyura. Jadi disunahkan kita puasa tanggal 9 hari Ahad, ya, kemudian nanti tanggal 10 hari Senin. Kalau nggak bisa dua-duanya, ya minimal hari Seninnya. Iya, bisa puasa sunnah yang semacam itu bisa dibarengkan niatnya. Jadi dia niat puasa Asyura dan puasa Senin. Ya, karena puasa Senin itu bisa digabungkan dengan puasa lainnya. Kalau bagaimana, Pak? Puasa
afdolnya kalau mampu untuk melakukan adalah puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. 1 hari puasa, 1 hari enggak. Itu kalau memang mampu melakukannya. Kalau tidak mampu melakukannya, puasa Senin, Kamis. Enggak mampu Senin, Kamis ya. Iya. Kemudian disunnahkan juga pada hari Asyura melapangkan rizki atau nafkah keluarga. Nafkah keluarga artinya orang-orang yang wajib dia nafkahi. Seperti siapa? Anaknya, istrinya, 1, 2, 3, 4 jika ada, ya. Kemudian orang tuanya yang wajib dia nafkahi. Jika dia punya orang tua yang fakir, maka anak tersebut wajib menafkahi orang tuanya yang fakir. Kalau orang tuanya berkecukupan tidak wajib, ya. Tapi kalau orang tuanya fakir, anaknya wajib menafkahi orang tuanya. Nah, ini kita selaku anak, ya, kita perhatikan orang tua kita. Fakir nggak mereka? Kalau mereka fakir, nggak boleh kita suruh mereka kerja. Kita yang wajib untuk bekerja. Anaknya wajib bekerja menafkahi orang tuanya. Nah, pada tanggal 10 Muharram disunnahkan untuk melapangkan, meluaskan nafkah. Melapangkan, meluaskan nafkah itu ya bisa banyak macam caranya. Bisa dengan misalnya kalau selama ini makannya ikan, ya hari itu dibuat makannya menunya daging. Ya, ikan dan daging. Kalau biasanya menunya cuma 1 macam, dibuat 2 macam. Ini melapangkan, namun tidak kemudian mubazir, ya. Tidak kemudian berlebih-lebihan sampai nggak kemakan-makan begitu terbuang. Nah, itu tidak dibenarkan. Kalau mungkin selama ini biasanya makan di rumah, sekarang makan di luar rumah, di teras maksudnya. Nah, intinya apa? Membuat keluarga kita bahagia. Kadang kan membuat bahagia itu kan simple saja kadang-kadang. Ya, biasanya minumnya air putih, sekarang dikasih ya minum yang enak gitu kan. Nah, orang sekarang kalau anak-anak itu dikasih minum boba, udah pada senang kan begitu. Ya, ini intinya membuat keluarga kita senang di hari Asyura itu. Ini ada anjuran hadisnya. Bukan artinya di hari yang lain enggak. Di hari yang lain juga dianjurkan. Tetapi khusus Asyura ada hadisnya. Apa hadisnya? Man wassa'a ala ayalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi kulla sanatihi. Orang yang meluaskan nafkah keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rizkinya sepanjang tahun. Mau murah rizki, ya, jangan lewatkan hari Asyura. Karena hari Asyura setahun sekali. Nah, dan di hari Asyura juga kita dianjurkan untuk melakukan banyak perbuatan baik, seperti banyak bersedekah, ya. Banyak sedekah dianjurkan, tetapi didahulukan yang pertama keluarganya tadi. Jangan sedekah keluarganya makan ikan asin. Nah, misalnya gitu, enggak. Tetap yang pertama keluarga terlebih dahulu, baru kemudian kita sedekah kepada yang lainnya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri seperti biasa. Kita ucapkan tahlil dan sholawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.